semua ya hari ini ya. Ada semua hari ini. Cara lain. Baru Pak, di sini kan LSP baru. Kalau fisiknya ya besar ini, cuma di sana kelasnya kelas 2A sama dengan Banjarmasin sama kelas 3. Oh belum. Nah, ini kan ada rutan. Bukan naik kelas tapi. Nah, sebentar ini. Oh iya. Nanti naiknya kelas 2B. Oh terbalik lah. Dari 3 naik kelas 2. Nah, kelas 2B. Iya. Dulu kan ada lapas kelas 1. Iya. Sama lapas kelas 1, lapas kelas 2A, lapas kelas 2B, lapas kelas 3, terus rutan rumah tahanan negara kelas 1, rumah tahanan negara kelas 2. Itu kelas 2A, kelas 2B, yang sekarang ada di rumah tahanan negara ini kelas 2B di sini di Pelihari, kelas 2 ini tentang rutan semua ya, yang ada rutannya. Itu rutan itu Enggak duduk ngobrol apa duduk. Ya, ngobrol santai. Seputar kegiatan apa dan Ya. Ini kita santai aja, artinya kenapa harus ada podcast begini supaya kita ada kekerabatan antara masyarakat bahwa lapas itu mungkin kelihatan seperti apa kan, ternyata tidak seperti itu. Jadi sekarang saya di depan beliau ini, yang pertama adalah Pak Tarsa. Beliau sebelumnya di bagian pembinaan, kemudian tadi baru saja digantikan Pak Hari. Pak Hari dari Tanjung Pak ya? Iya, dari Tanjung saya. Masuk wanita. Masih muda. Nah, kayak sebujangan. Nah, kita dekat pensiun tuh. Kalau Pak Tarsa ini sudah lama saya kenal saya. Nah sekarang Pak Tarsa ini kan sudah berapa tahun di sini? Saya terlibat di sini nih Pak. Saya ditugaskan di sini selaku koordinator pertama ya. Kalau 16 Februari 2022. 16 Februari 2022. Sudah. Oh berarti nanti dilanjutkan. Oke ya, nanti aja. Ada menunya Pak. Tiang. Jadi lurusan tiang. Nah, di tiang itu kan ada besi, biasanya besi kolom. Itu besi kolomnya dilebihkan untuk mengikat supaya ada lari ini dilebihkan. Keraguan itu kan karena bentangnya yang panjang, jadi dia membuat biasanya. Kalau tidak ada tiang di sini, ya tiangnya posisinya sini ya. Kalau misalnya bentangnya sampai 2 meter, ini harus ditambahin itu. Sudah lanjut. Sistem atapnya, sistem pemasangannya. Kalau berjanji kan enak, cepat aja, tinggal diukur aja. Gitu. Misalnya di bangunan kita 8 ya. Sekarang lebih 1 meter ya, supaya air jatuhnya ke sini. Nah di atas ini ada namanya umum. Ya. Kemudian cara menghitung
atapnya. Ini tadi atap. Oh, lebarnya katakanlah 12 atau 10 lebarnya. Ini penggunaannya kayak gitu. Ini katakanlah tingginya 1,5, 1,5, ini 8. Berarti kan 10 totalnya sini loh. 10 kali 10, ya kan? 10 kali 10. Tinggal ini 1,5 kuadrat. Ini untuk menghitung ininya, kemiringannya ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar sekian. Ya di atas 5 lah, kemungkinan 6, sekian. 6, anggaplah kita anggap 6,1 terus untuk kalkulator. Nah, jadinya akar dari 6,1. Saya cuma perkirakan itu. Kira-kira kemungkinan 5,9, bisa juga 5,7, tapi kita anggap aja 6,1 meter. Nah, dan lebarnya ini baru dikalikan dengan ini kan lebih lagi. Misalnya ini 10, tambah lagi lewat belakang ke depan ini 1 meter lagi, berarti 12 kan, jadi 12 bersihnya. Nah, baru dikalikan, jadi 6,1 dikali 12 sama dengan sekian meter persegi, dikalikan 2 biji, ya kan? 6, kita anggap 6 lah. 6 kali 12 berapa? 60 tambah 72 meter persegi, dikalikan 2, berarti 144 meter persegi. Nah, 144 meter persegi ini, nah itu lagi sennya berapa, ukurannya sen berjadikan ada biasanya panduannya, misalnya dalam 1 meter persegi, dalam 1 meter persegi ini membuat atap sekitar 1,3 jumlah atap. Nah, dikalikan jumlah atapnya ini 1,3, ya kan? Nah, anggaplah 150 lembar, ketemu lembarnya itu. Cuma jangan mati di sini, kasih dia, kalau dalam ilmu teknik itu ada namanya koefisien. Koefisien itu fungsinya untuk menjaga-jaga. Koefisien misalnya koefisiennya 0, sekian. Nah, lalu muncullah sekitar 155 koefisiennya misalnya. Ini misalnya semua ya. Nah, saya nggak ngajari bikin rumus karena kalian nanti pusing. Perkiraan aja, karena tukang itu intinya bisa memperkirakan. Tapi dia saya kasih cuma dasarnya aja, dasarnya supaya simpel. Dia antara perlu pakai kalkulator untuk turun menganggarkan berapa upahnya itu. Anggaplah 155, atau misalnya dia tukar aja 160 lembar. Nah, kalau pembunuhnya kan nyaman, tinggal 12 meter kali. Kalau pembunuh 1 meter berarti 12 biji. Cuma minta 13, jarang 12. Soalnya ya kan mau sangkut. Minta 13 kadang video dari segede. Kalau misalnya pada tempat itu simpannya tidak ada yang bocor kan, taruh di plafon. Jadi kalau ada perawatan, soalnya belum tentu ukurannya sama dengan kalau kita beli 5 tahun ke depan. Nah, jadi harus ada atap cadangan itu di plafon. Kita memiliki lain sudah mereknya yang keluarkan. Nah, itu harus ada. Paling enggak 1-2% lah. Atau misalnya katakanlah 160 lembar, ya ada 10 lembar itu untuk cadangan. Nah, itu cara tekniknya. Nah, kalau menghitung berjaringannya gampang, tinggalkan berjaringan itu 12 meter panjangnya, 12 meter biasa berjaringan. Untuk berjaringan. Kalau sekarang orang jarang menggunakan kayu, semua menggunakan berjaringan. Nah, kemudian dikatakanlah kita pasangi semacam kanopi ya. Ini rumahnya nih,
Misalnya sudah jadi rumahnya. Oh, kita anak ada kalau kita ini. Iya. Nah kan dari berderingan. Ini dimiringkan sedikit, dimiringkan atapnya yang dimiringkan lain berderingan. Nah, supaya ngalir. Di sini nanti ada, pernah nggak melihat ini? Iya. Ini bukan biasa. Itu namanya istilah teknisnya kremungan. Kremungan itu ada fungsinya, dia fungsi untuk menarik jalan. Ini kremunannya. Kalau bangunan besar dia harus pakai kremunan biasa. Berjaringan, ya. Ini jaringan. Itu kremunan namanya. Plastiknya